Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit ya. Bagaimana teman-teman? Masih pada semangat atau tidak? Ya, harus semangat dong. Ya, mau sembuh dari anxiety, kita harus semangat. Ya, punya tekad yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Biar teman-teman bisa bahagia seperti dulu lagi, ya. Saya aja mentor semangat kok, selalu bikin video untuk memotivasi teman-teman ya. Ini saya meluangkan waktu saya ya, padahal saya sedang bekerja. Ini teman-teman, saya luangkan waktu saya untuk membuat video dan untuk memotivasi teman-teman ya. Nih teman-teman, saya sedang kerja. Ya, semangat teman-teman. Ya, sebelum kita mulai pembahasan kita terkait pola makan, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman kondisi saya waktu masih sakit anxiety ya. Kurusnya seperti apa ya. Jadi pada saat itu kondisi saya sedang mantang makanan ya. Itu dia. Silakan teman-teman lihat kondisi saya. Nah, ini dia kondisi saya pada saat saya masih sakit anxiety ya teman-teman. Badan saya kurus, habis ya teman-teman, yang disebabkan oleh mantang makanan. Karena pada saat itu saya berpikir yang saya obati adalah lambungnya ya. Itu dia, makanya badan saya kurus habis teman-teman ya. Sembuh juga tidak ya. Tetap saya merasakan sensasi ya. Yang ada badan saya makin habis, semakin menderita saya. Mau makan apapun itu saya takut. Dan akhirnya setelah saya pahami penyakit ini apa yang harus diobati, ternyata anxiety-nya. Dan perlahan-lahan saya bangkit untuk mengobati anxiety-nya. Semangat kawan-kawan, kalian pasti bisa. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas terkait pola makan ya, pola makan ya. Saya ingin mencoba memberikan pemahaman berikut penjelasan menurut dari pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety ya. Saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan ya. Baik teman-teman, jadi gini teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam topiknya ya terkait masalah pola makan, saya ingin mencoba menjelaskan kembali ya kita itu sakit apa ya. Jadi gini teman-teman, kira-kira ya nih, mumpung ada korek, kita pakai korek aja. Nah kira-kira teman-teman, misalnya ini korek saya ini nyala ya, anggap ini anxiety teman-teman. Nah, terus ini tangan ini adalah lambung teman-teman. Kira-kira ini kalau tangan saya selalu dibakar, luka nggak teman-teman? Ya, luka kan? Nah, sekarang saya tanya, yang menyebabkan tangan saya terluka itu karena apa teman-teman? Ya, karena api. Nah, terus akhirnya tangan saya terluka. Ya, imbas dari luka ini tangan saya mengakibatkan apa teman-teman? Ya, mengakibatkan perih ya, nyeri, pedih, ya kan, itu sakit. Ya, tapi di sini teman-teman malah fokus menyembuhkan lukanya. Ya, apinya tetap nyala, tapi teman-teman fokus menyembuhkan lukanya. Ya, terus teman-teman fokus mengobati sensasinya, perihnya, pedihnya, sakitnya. Ya, tapi teman-teman tidak fokus mematikan apinya. Ya, kira-kira bisa sembuh apa enggak teman-teman? Ya, nggak bisa sembuh teman-teman. Kalau teman-teman mau sembuh tangannya, ya apa yang harusnya dilakukan? Ya, matikan koreknya. Matikan koreknya. Ya, biarkan saja walaupun tangan kita sudah terlanjur terluka ya. Kalau korek sudah kita matikan, nanti luka ini akan sembuh dengan sendirinya. Itu dia teman-teman ya. Jadi seperti halnya ya, kita itu sakit anxiety teman-teman. Kita sakit anxiety, kecemasan berlebih. Ya, rasa takut kita, cemas kita, gelisah kita,
panik kita, itulah yang menyebabkan asam lambung teman-teman berlebih. Setelah asam lambung teman-teman berlebih, akhirnya melukai katup lambung. Ya, setelah katup lambung teman-teman terluka, akhirnya asam lambungnya reflux lah, naik ke atas. Ya, ke atas kerongkongan. Ya, dan akhirnya menyebabkan sensasi yang teman-teman rasakan. Ya, di sini teman-teman malah mengobati luka lambungnya. Ya, teman-teman fokus menyembuhkan lambungnya. Ya, terus teman-teman malah fokus menyembuhkan sensasinya. Ya, teman-teman malah tidak mengobati anxiety-nya. Sebenarnya ya, penyakit ini ya disebabkan oleh anxiety teman-teman sendiri, terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Tapi malah teman-teman mengobati lambung dan teman-teman malah mengobati sensasi. Itu dia. Makanya oleh sebab itu, ini sangat berkaitan dengan pola makan, ya. Sekarang saya tanya teman-teman, alasannya teman-teman mantang makanan apa? Ya, alasan teman-teman mantang makanan apa? Ya, biar nanti lambungnya sembuh, Mas Andit. Ya, sekarang saya tanya, yang menyebabkan lambung kamu terluka itu apa? Ya, makanankah atau pikiran? Ya, kenapa teman-teman malah mantang? Sudah jelas ya, lambung teman-teman terluka ya disebabkan oleh anxiety teman-teman. Tapi malah teman-teman ya melakukan mantang makanan dengan harapan untuk menyembuhkan lambung. Ya, untuk menyembuhkan sensasi. Di sini siapa yang sudah mantang tapi tidak sembuh-sembuh? Siapa? Badan sudah kurus ya, nggak kunjung sembuh ya. Terus yang ada malah takut makanan, takut minuman. Itu dia. Ya, teman-teman. Oleh sebab itu ya, di video sebelumnya saya selalu mengajarkan kepada teman-teman terkait makanan tidak usah mantang. Ya, tidak usah mantang. Percuma teman-teman mantang makanan, tapi teman-teman selalu cemas, selalu panik, selalu takut. Percuma. Karena yang menyebabkan asam lambung teman-teman berlebih itu disebabkan oleh anxiety teman-teman sendiri. Ya, harus paham teman-teman. Udah, teman-teman yang sudah telanjur mantang, yang sudah akhirnya takut dengan makanan, takut dengan minuman, dilatih lagi. Normal pola makannya seperti yang dulu. Normal. Sekarang saya tanya teman-teman, makanan favorit teman-teman apa? Ya, contohnya bakso. Ya, contohnya bakso. Teman-teman favorit makanannya adalah bakso. Ya. Terus sekarang saya tanya, pola pikir teman-teman waktu sehat dulu ya, mau makan bakso yang dipikirin apa? Apa yang dipikirin? Ya, yang dipikirin enaknya, pedesnya, ya kan? Panasnya, kenyangnya, enaknya, ya kan? Tapi setelah teman-teman terkena anxiety ya, mau makan bakso yang dipikirin apa? Takut. Ya, takut kumat, takut kambuh, takut sensasi, takut lambung makin parah. Itu dia, teman-teman. Sebenarnya teman-teman jangan salahin baksonya. Tapi yang harus teman-teman salahkan adalah pola pikir teman-teman sendiri, mindset. Itu dia. Makanan apapun itu kalau didasari oleh rasa takut, percuma, teman-teman. Percuma. Ya, oleh sebab itu saya mengajarkan kepada teman-teman, ayolah bangkit teman-teman. Teman-teman harus bisa normal seperti dulu lagi. Ya, pola makan teman-teman normal seperti dulu lagi. Punya semangat makan, punya nafsu makan. Ya, karena kenapa teman-teman? Yang menyebabkan asam lambung teman-teman berlebih itu disebabkan oleh anxiety teman-teman sendiri. Ya, semangat dong. Gimana teman-teman mau sembuh kalau teman-teman kerjanya mantang makanan terus? Ya, karena kenapa teman-teman? Orang yang mantang makanan itu diakibatkan karena mereka terlalu fokus menyembuhkan lambung. Mereka terlalu fokus menyembuhkan sensasi. Tapi mereka tidak fokus dengan anxiety-nya.
Ya, karena dia berpikir dengan cara mantang makanan, lambung bisa sembuh. Ya, dengan cara mantang makanan, sensasi bisa sembuh. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Ya, selama teman-teman tidak mengobati anxiety-nya, nggak akan bisa. Sekarang saya tanya, di sini siapa yang sudah mantang makanan, ya, tapi tidak sembuh-sembuh? Yang sudah mantang makanan, sensasi tetap dirasakan. Siapa? Ya, harus paham teman-teman. Ya, ayolah, sadarlah, jangan keras kepala. Ya, jangan keras kepala. Tetap kekeh mantang makanan. Kasihan. Kasihan diri teman-teman, kasihan. Gimana teman-teman mau bahagia? Hidup teman-teman seperti orang tidak normal. Seperti tidak normal. Ya, yang lain mau makan apapun, mau nikmat, enak, ya kan, nggak ada rasa takut. Ya, teman-teman di sini mau makan aja milih-milih, milih-milih. Ya, setiap mau makan didasari oleh rasa takut. Ya, waktu sehat dulu ya, teman-teman itu pola pikirnya cuma dua terkait pola makan. Suka dan tidak suka. Ya, suka dan tidak suka. Ya, teman-teman gak suka makanan itu, ya teman-teman gak akan mau makan. Tapi kalau teman-teman suka, ya apapun itu, mau pedas, mau panas, mau asam, kalau emang teman-teman suka, dimakan. Ya, tapi saat ini teman-teman setelah sudah terkena anxiety, ya, bukan masalah suka dan tidak suka, ya, aman atau tidak aman untuk lambung, ya, cuma diisi dengan, dihantui dengan rasa takut terus terkait makanan dan minuman. Ya teman-teman, udah teman-teman, udah makan seperti dulu lagi. Terkait pola makan, makan apa saja, yang penting dinikmati dan disyukuri. Ya, dinikmati dan disyukuri. Itu lapar makan, kenyang ya udah, pengen ngemil ya ngemil, nggak pengen ngemil ya udah, mau minum ya minum, nggak mau minum ya udah seperti yang dulu, normal. Enak nggak teman-teman? Ya, lagi apa, habis bangun tidur ya kan, turun dari kamar, lewat meja makan, lihat ada makanan, iya ada bakwan, dicomot makan. Ya, sekarang teman-teman bisa kayak gitu, saya tanya? Kan nggak bisa. Makanan aja selalu request. Ya, makanan bening, tanpa penyedap, tanpa perasa, ya kan, tanpa bumbu-bumbu, ya kan. Gimana teman-teman mau bahagia? Teman-teman harus paham, harus mengerti, yang merampas kebahagiaan teman-teman adalah anxiety teman-teman sendiri. Teman-teman menyiksa diri sendiri. Itu udahlah, teman-teman fokus obati anxiety teman-teman. Ya, terkait pola makan, apapun dimakan, yang penting jangan berlebih. Jangan berlebih. Ya, paham, harus paham teman-teman di sini. Saya sudah mencoba menjelaskan seringan-ringan mungkin, seringan-ringan ya, biar teman-teman paham dan bisa mengerti alasan saya kenapa selalu mengajarkan teman-teman tidak usah mantang makanan. Karena asam lambung teman-teman bukan disebabkan dari makanannya. Asam lambung teman-teman itu berlebih disebabkan oleh anxiety teman-teman sendiri. Mau sampai kapan, saya tanya teman-teman, pola makannya seperti ini mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Itu, sekarang saya tanya, emang teman-teman gak mau beraktivitas normal seperti dulu lagi? Ya, pergi seharian di luar rumah. Ya, nginep ke rumah saudara, nginep ke acara keluarga. Ya, nggak akan bisa teman-teman lakukan selama teman-teman makan mantang makanan. Ya, nggak akan bisa. Karena kenapa? Di saat teman-teman di luar rumah, teman-teman bingung mau makan apa, saya mau makan apa. Itu dia. Kalau ada orang yang mengatakan saya sudah membaik ya, gara-gara saya mantang makanan, pola makan saya makanan yang seperti ini, ya, coba orang yang seperti itu diajak nginep, ya, diajak nginep keluar rumah gitu loh. Kita lihat dia makanannya apa yang dimakan, di luar sana apa yang dimakan sama dia. Normal nggak? Nggak normal. Ya, teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman senormal mungkin seperti dulu. Ya,
lagi jalan sama temen, ya kan? Ngelihat ada batagor, beli makan batagor, ya. Jalan sama teman-teman, ada es krim, beli es krim, kan enak teman-teman. Ya, sekarang saya tanya, kira-kira nih orang anxiety ya, ya dulu ya, waktu sehat dulu ya, acara ulang tahun temennya ya kan, ditraktir dia. Lu mau makanan warteg atau nasi padang? Ya, ya dulu waktu sehat dulu yang dia pasti menjawab ya nasi padang lah, warteg mah bosen gue setiap hari makan warteg, nasi padang ya. Terus dia milih menu makanan yang paling mahal, yang paling enak, yang paling dia suka. Ya, itu. Tapi setelah terkena anxiety ya, dia ditanya, ditawarin tuh, gue ulang tahun, gue mau nraktir lu makan, lu mau warteg apa nasi padang? Udah, dia nggak akan menjawab, dia akan ngomongnya seperti ini, sorry gue nggak bisa makanan yang kayak gitu, gue sakit lambung. Ya, gue sakit lambung, gue nggak bisa makan kayak gitu. Kasian orang-orang kayak gitu, kasian. Ya, mereka salah pola pikirnya. Mereka berpikir dengan cara mantang makanan dia bisa sembuh lambungnya. Ya, dengan cara mantang makanan dia bisa sembuh sensasinya. Ya, tapi dia tidak paham dan dia tidak mengerti yang menyebabkan asam lambung teman-teman berlebih disebabkan oleh anxiety teman-teman. Oleh sebab itu saya selalu katakan, ayo teman-teman, ya teman-teman harus fokus obati anxiety-nya. Masalah lambung bodo amat, masalah sensasi bodo amat, jangan dipikirin. Iya, itu teman-teman harus semangat. Ya Mas Andit, gimana? Orang saya makan yang agak pedes sedikit aja saya perih, sensasi pada muncul. Ya, dan akhirnya teman-teman gak berani makan yang pedes lagi. Ya itu, ya karena kenapa? Pola pikir teman-teman mau makan aja udah takut. Ya, mau makan bakso aja udah takut. Ya, udah mikirnya sensasi. Waduh, kumat. Aduh, lambung saya makin parah nanti. Waduh, ini nanti gimana ini kalau sakit perutnya. Itu dia. Padahal dulu waktu sehat kalau mau makan bakso yang dipikirin enaknya, nikmatnya, pedesnya, ya kan? Itu dia. Harus paham di sini teman-teman ya. Teman-teman sudah tidak normal lagi pikirannya, mentalnya, psikisnya, kejiwaannya sudah tidak normal. Tapi teman-teman malah menyalahkan makanan, ya, bukan menyalahkan pikirannya. Ya, semangat teman-teman ya. Saya pikir saya sudah menjelaskan seringan-ringan mungkin ya kan. Mudah-mudahan teman-teman di sini paham dan mengerti ya. Itu dia ya. Harus kuat mental teman-teman, harus berani teman-teman untuk melatih mental untuk makan seperti normal seperti dulu lagi. Ya, itu semua harus dibutuhkan mental yang kuat. Ya, untuk teman-teman bisa normal makannya seperti dulu lagi itu dibutuhkan mental yang kuat, nyali yang kuat. Ya, punya tekad yang tinggi untuk bangkit sembuh dari anxiety itu harus kuat kita. Kalau kita tidak kuat, kita akan selalu kalah, teman-teman. Kalah, karena kenapa? Kalau sudah kalah, kita mau makan apapun itu selalu dihantui rasa takut. Nah, itu dia. Kita harus bisa kalahkan rasa takut kita. Ya, semangat, teman-teman. Ya, pokoknya udah makanan dinikmatin, disyukuri. Ya, apapun itu makanannya. Jangan kita makanan diawali dengan rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah. Jangan. Ya, udahlah bikin bahagia diri teman-teman. Jangan selalu disiksa diri teman-teman dengan rasa takut. Ya, sekarang saya tanya, orang yang mantang makanan, perilakunya normal nggak terhadap makanan? Kan tidak, teman-teman. Ya, semangat teman-teman ya. Penyakit anxiety tidak ada obatnya teman-teman, nggak ada obatnya ya. Dan penyakit anxiety tidak ada yang bisa mengobati selain diri teman-teman sendiri ya. Mau sembuh atau tidak semua tergantung dari teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak bisa mendobrak penyakit ini ya, teman-teman tidak berani melawan penyakit ini, teman-teman akan merasakan anxiety selamanya. Teman-teman akan dijajah oleh anxiety ya. Kalau mau sembuh dari anxiety, lawan ya. Pokoknya anxiety dilawan. Semangat teman-teman ya. Baik, menurut saya video saya terkait pola makan cukup ya.
Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini paham dan teman-teman bisa mengerti. Ya, mohon dimaafkan apabila di dalam video kali ini ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Ya, baik, video ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.